Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli Ahmad, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Salah Pasar 3. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Rizka Listaranti. Beliau adalah guru kelas 2 di SD Salah Pasar 3 Depok. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rizka hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi Ibu ya. Besok saya akan mengamati proses mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas. Namun sebelum melakukan supervisi kelas ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Baik, Pak. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Karena memang sebagai persiapan awal sebelum Ibu mengajar, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, lebih yakin, ya, sehingga Ibu memberikan pengajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mungkin terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa nanti yang akan Ibu capai? Untuk kegiatan observasi yang dilakukan, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran muatan pelajarannya matematika tentang penjumlahan. Jadi tujuan pembelajarannya saya berharap siswa kelas 2 itu dapat menghitung penjumlahan dengan benda konkret, kemudian dapat menuliskan penjumlahan dengan cara teknik yang panjang maupun yang singkat, dan saya ingin melaksanakan kegiatan diskusi supaya anak-anak dapat menuliskan operasi hitung matematika, yaitu penjumlahan melalui soal cerita. Jadi yang akan Ibu nanti pakai dalam observasi itu adalah penjumlahan yang baik yang caranya secara panjang ataupun singkat, bahkan ada bentuk cerita Bu ya. Luar biasa. Baik, nanti bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai setelah observasi ini? Untuk strategi yang akan saya gunakan di kegiatan pembelajaran ini, yaitu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ini luar biasa ya, diferensiasinya Ibu coba terapkan, dan SE ya, sosial emosional juga. Jadi memang strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas ini sudah sangat luar biasa. Artinya insya Allah nanti ekspektasinya juga di kelas luar biasa Ibu ya. Nah kemudian media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas apa nih Bu? Ada beberapa media pembelajaran. Untuk materinya saya menggunakan slide PowerPoint supaya dapat dipahami anak dengan lebih baik. Kemudian benda konkret yaitu berupa stick dengan medianya itu berbentuk bunga, Pak. Kemudian ada keranjang ini digunakan untuk menyimpan bola. Jadi medianya itu namanya snowball trolley. Jadi pertanyaan yang ada di dalam bola ini akan diedarkan ke kelompok siswa. Ini menarik banget nih Bu ya. Jadi slide pasti ada ya, PPT pasti ada. Kemudian juga seperti keranjang buat nanti mungkin dilempar bolanya ya, masuk ke keranjang. Berapa bola jumlahnya yang masuk mungkin seperti itu ya. Nah kemudian itu juga sudah bagian dari permainan juga. Padahal di situ ada pembelajaran Ibu ya. Luar biasa, dan insya Allah lebih menarik ini untuk anak kelas 2 ya. Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi ya, atau nanti ada pembelajaran di kelas, melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan praobservasi yang akan nanti didampingi oleh mungkin lembaga pengajar praktik ya. Oleh karenanya Ibu, saya berharap ya, di supervisi Ibu nanti Ibu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu, dan media yang Ibu sudah siapkan insya Allah akan lebih maksimal lagi ya. Anak muda memahami dan semua juga merasa bahagia, merasa senang dengan pembelajaran ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mungkin ya berbincang-bincang dengan saya persiapan Ibu nanti akan observasi, dan sampai ketemu nanti di kegiatan besok observasi. Sampai jumpa besok. Baik Ibu ya, terima kasih. Demikian percakapan hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Rizka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa. Berdoa dimulai. Ada tidak yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Nadira, cek lagi. Bayu. Nadira sama Bayu mana? Nadira sama Bayu sakit. Kita doakan semoga Nadira dan Bayu lekas sembuh. Sebelum mulai belajar, biar kita makin semangat, kita nyanyi dulu. Mau nyanyi? Kamu tahu tidak tanda operasi hitung matematika? Tahu nggak? Coba yang warna ungu tanda apa? Tanda coba lihat. Tanda tambah. Betul. Pinter, tanda pembagian. Berarti udah pintar nih semuanya, udah tahu tanda tambah, tanda kurang, tanda perkalian, pembagian, dan sama dengan ini tanda operasi hitung matematika. Ada gambar apa di depan? Gambar siswa. Siswanya ada berapa? Ada yang ada dua. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Coba lihat di sekitar kamu. Siswa perempuannya ada berapa? Ada 9. Siswa laki-lakinya ada berapa? 12. Ada yang tahu tidak? Jumlah seluruhnya. Berarti kalau mau tahu jumlah seluruhnya harus diapakan? Dihitungnya diapain? Ditambah. 9 ditambah 21. Pintar. Jadi seluruh siswa yang ada di kelas 2B ada 21. Udah pintar semuanya. Berarti kita akan belajar matematika tentang apa? Tentang penjumlahan. Benar. Kalian tahu nggak penjumlahan itu apa? Apa ya? Tambah-tambahan. Apa yang ditambah? Angka. Biasanya kalau penjumlahan itu angka yang dijumlahkannya lebih dari 1. Nah ini lambangnya. Tandanya namanya apa? Tanda tambah. Ini lambangnya. Tanda tambah. Yang pertama jumlahnya ada berapa? 2. Yang kedua jumlahnya harus tambahkan. Harus ditambah. Ini namanya garis bilangan. Kalau misalkan kamu mau menjumlahkan yang tadi, jeruk yang pertama ada berapa? 2. Ada 2. Nah, jalan 2 langkah dulu. 1, 2. Terus ditambah berapa tadi? 3.
44. Ada yang jawab 74. Benar yang 84. Apa yang 74? 84. Sekarang bentuk soal cerita di penjumlahan. Seperti apa bentuknya? Pada kuncinya ada kata jumlah total sama jumlah seluruh. Jadi kamu ingat-ingat nih, ada kata jumlah total sama jumlah seluruhnya. Coba lihat ya. Soalnya, Agio memiliki 44 buah manggis. Lalu ada 57 buah apel. Berarti yang ditambah yang mana? 44 ditambah 57. Ada 101 atau 103? Coba kita buka ya. 101. Kita coba penjumlahan pakai ini, pot. Penjumlahan pakai pot tanaman. Kelompok Eyas dan maju dulu. Sini. Di sini. Yang pertama soalnya sini semuanya empat-empatnya. Angkanya 123 ditambah 115. Coba dihitung bunganya. Yang satuan ada berapa? Yang puluhan ada berapa? Yang ratusan ada berapa? Terima kasih kelompok Eyas dan satu lagi kelompoknya Jihad. Ibu kasih soal 422 ditambah 134. Yang ratusan warna merah, yang warna kuning, yang satu warna oranye. Dan 100. Dan 104. Buahnya satu kelompok satu bola. Kertasnya bikin satu soal penjumlahan. Kalau sudah, kertasnya dilipat dan dimasukkan ke dalam bola. Tetap yang penting.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Negeri Salapasar 3. Saya masih ditemani oleh Ibu Rizka Destaranti SPD. Namun hari ini kami tidak cukup berdua. Alhamdulillah di pasca observasi ini kami ditemani oleh Bapak pengajar praktik kami, Bapak Dr. Ades Bekar. Alhamdulillah, selamat datang Bapak. Bu Rizka, terima kasih waktunya. Baik, assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah sehat. Sehat, oh, luar biasa. Sebelum Ramadan kayaknya semangat nih, luar biasa. Baik, Bu Rizka, di percakapan pasca observasi ini, setelah kemarin kita sudah melakukan pra observasi, kemudian kita juga sudah mengobservasi Bu Rizka dalam pembelajaran. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sedikit di Bu Rizka terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Rizka lakukan. Ini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih prosesnya pembelajaran yang sudah Bu Rizka lakukan di kelas waktu kita observasi tersebut. Ya Bu Rizka ya? Insya Allah. Bu Rizka, gimana nih perasaan Bu Rizka terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaannya campur aduk ya Pak ya. Sebenarnya mungkin mengajar adalah kegiatan sehari-hari, tapi karena observasi itu jarang Menghadirkan, dilakukan. Iya, jadi kayak ada tegangnya pasti, terus khawatir tidak berjalan dengan lancar juga, tidak kondusif juga kelasnya. Tapi alhamdulillah kemarin lancar. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar, luar biasa. Anak pun ikut aktif ya. Baik Bu Rizka, bisa diceritakan Bu Rizka di area mungkin pengembangan apa yang Bu Rizka lakukan di dalam kelas sehingga anak tuh kemarin anak kelas 2 ya itu aktif luar biasa. Kalau siswa kelas 2 memang pelajarannya masih tahapnya rendah mungkin ya, kayak masih penjumlahan, pengurangan seperti itu. Hanya saja mungkin kalau di kelas 2 itu kendalanya lebih ke mengkondisikan siswanya supaya aktif dan fokus juga dalam belajar, terus mereka tetap tertarik melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai akhir. Makanya kemarin pada saat kegiatan observasi ada beberapa hal yang dilakukan, misalkan menampilkan materi menggunakan slide, kemudian memberikan daftar-daftar pertanyaan melalui permainan seperti Snowball ya, kayak keranjang itu ya. Ya paling sama diserikan seperti etika, terus cara berperilaku atau misalkan kata-kata di kelas. Ya, luar biasa. Jadi Bu Rizka tuh kemarin mengalami di observasi itu anak yang sedemikian, ada yang kinestetik, aktif, yang harusnya dia lemparkan sejauh itu ternyata dia lebih jauh kan gitu ya. Tapi luar biasa. Ya itulah anak kelas 2 ya, luar biasa. Kemudian sejauh mana nih area pengembangan yang Bu Rizka hadapi saat proses pembelajaran itu, apakah sudah berhasil atau belum, sehingga apa yang Bu Rizka rencanakan, oh kemarin alhamdulillah nih berhasil, gimana? Berhasil atau tidak? Keberhasilan mungkin cukup berhasil, tapi biar bagaimanapun pasti ada yang harus ditingkatkan lagi Pak. Ya cukup baik dan cukup berhasil, namun kita perlu ada refleksi ya, kita perlu evaluasi. Nah dari kekurangan atau evaluasi itulah yang akan membuat kita nantinya ini loh yang harus kita perbaiki. Jadi jangan sampai dengan keadaan yang sama gitu ya. Oke, Bu Rizka, kemudian kalau memang merasa ada yang kekurangan atau kendala apa sih yang Bu Rizka hadapi pada proses pembelajaran di kelas kemarin? Ada kekurangannya, mungkin ada beberapa siswa, biarpun hanya mungkin 1-2 siswa masih belum aktif dalam kegiatan belajar, kemudian masih belum aktif bertanya, apabila ditanya tuh masih kurang inisiatif untuk menjawab pertanyaan atas keinginan sendiri gitu. Terus mungkin ada sebagian, namanya kelas 2 ya Pak, ada sebagian anak yang belum lancar berhitung, belum lancar baca tulis, jadinya
mungkin kendalanya di bagian situ. Ya, karena kelas 2 jadi kreativitas untuk untuk lebih kreatif pertanyaannya ini luar biasa. Kemudian Bu Rizka, kalau dilihat keaktifan kurang, ini kira-kira apa? Ada faktor apa sampai siswa itu kurang aktif dalam berbicara? Entah dia malu atau mungkin karena memang belum ngerti kan gitu ya, atau mohon maaf kita kan ada yang bicaranya juga belum lancar kan gitu. Memang ada di kelas 2 tuh ada sebagian siswa yang gimana ya Pak ya? Delay agak lambat ya. Oh iya betul. Kemudian mungkin ada siswa yang belum lancar baca tulis sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal, atau mungkin ada siswa yang belum lancar berhitung, apalagi kan ini materi penjumlahannya kemarin sempat ada materi simpan pinjam gitu ya, jadi mereka masih bingung di bagian teknik simpan pinjamnya. Ada juga malu, apalagi kan kemarin kegiatannya cukup resmi mungkin ya menurut anak-anak karena tidak biasa diobservasi. Observasi kan mungkin hanya beberapa bulan sekali, jadi pas pelaksanaan mungkin mereka takut, malu gitu. Jadi kurang leluasa gitu ya? Iya. Tidak hal yang menakutkan gitu ya. Baik, Bu Rizka, jadi untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira Bu Rizka yang akan Bu Rizka lakukan ya, contoh mohon maaf ini fokus kepada yang agak dini tentang si Elias yang kita tahu ini gimana sih teknisnya. Kalau seperti itu kan kita sudah pertama Bu Rizka sudah melakukan diferensiasi, anak yang fokus ke audio kemudian ke visual ke kinestetik itu kan diferensiasinya seperti itu ya. Nah fokus ini khusus yang nilai yang ke Elias apa mau disamakan dengan teman-teman? Mungkin biar bagaimanapun ada pemakluman tidak disamakan dengan siswa yang maaf normal. Sebelumnya mungkin seperti awalnya dikasih pengarahan, walaupun hanya sebatas misalkan pada saat kegiatan ini kamu harus lebih kondusif ya, karena kan ada siswa yang saat pembelajaran karena tidak mengerti mereka cari kegiatan lain, contohnya mengganggu temannya. Mungkin di saat observasi ya minimal saya memberi pengarahan kalau untuk kegiatan ini minimal kamu kondusif di kegiatan pembelajaran. Baik, luar biasa Bu Rizka. Jadi dari hal-hal antusias yang sifatnya itu adalah individu siswa kita salah satunya si Elias ini sampai terpikir kita harus membuat konsepnya metode yang khusus untuk mereka yang berbeda. Baik Bu Rizka, ini terakhir kira-kira dari semua yang sudah dilakukan oleh Bu Rizka, kemudian kekurangannya Bu Rizka juga menyadari itu yang harus saya perbaiki evaluasi nanti dan keaktifan siswa. Terakhir kira-kira kapan Bu Rizka akan melakukan perencanaan ya dari refleksi ini apa yang sudah kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan jadi bahan nantinya ke depan saya bisa ya paling tidak memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Kapan kira-kira mau direncanakan rencana ini? Mungkin bisa mulai minggu depan, Pak. Minggu depan ke materi selanjutnya. Alhamdulillah, jadi insya Allah cepatnya sudah bisa menambah hasil refleksi kita ya Bu Rizka ya. Baik, terima kasih Bu Rizka, mudah-mudahan apa yang nanti Bu Rizka niatkan, rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin mungkin yang sama-sama kita observasi. Ya saya tunggu nanti nih cerita-cerita dari Bu Rizka ya, nantinya apakah bisa lebih menakjubkan anak-anak yang tadinya jauh sekitar misalkan 2 meter melempar bisa sampai 4 meter, itu mungkin jadi atlet nantinya ya. Untuk teman-temannya Untuk teman-temannya. Iya. Ya, terima kasih Bu Rizka ya atas waktunya, kesempatannya, maafin lahir batin ya. Bapak juga terima kasih yang sudah membersamai kami semuanya. Baik, alhamdulillah kami sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Rizka Ristanti SPD, beliau guru kelas 2 SD Islam Pasar 3. Mudah-mudahan ini menjadi satu kekuatan kami untuk bisa terus lebih maju dalam mengajar dan memperbaiki kekuatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.